Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisri Wahyuni dari Prodi PAI. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bank. Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan bank? Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya. Fungsi dari bank sendiri, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Rente. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rente. Rente adalah pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang tetap besarnya pada setiap jangka waktu tertentu. Contohnya setiap bulan, setiap semester, dan lain-lainnya. Apa arti berburu rente? Pemburu rente mencari dan berusaha mendapatkan rente dan beroperasi dengan berbagai cara, diantaranya menawarkan perlindungan, menyerahkan sumber daya yang dimiliki atau memberi wewenang tertentu yang diatur dan di bawah kekuasaannya. Baik, yang untuk riba, saya akan menjelaskan sedikit tentang riba. Adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya. Apakah peminjam bank termasuk riba? Meminjam uang di bank termasuk dalam riba. Riba jenis ini dapat terjadi ketika seorang tidak mengembalikan uangnya setelah jatuh tempo sehingga ia harus membayarnya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas di mata kuliah fikih muamalah dan munakahat yang dipandu oleh Bapak Dr. Andrianto. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan judul tugas yaitunya tentang saksi nikah dan mahar. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang saksi nikah. Jadi saksi nikah termasuk rukun dalam nikah tersebut. Yang pertama rukunnya yaitu terdapat calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Yang kedua, ada wali dari pihak calon mempelai wanita. Yang ketiga, dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang adil yang bisa menyebutkan sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. Yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali perempuan. Dan yang kelima, diucapkan qabul dari pihak pengantin laki-laki. Jadi kita akan membahas tentang saksi nikah. Jadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang langsung mendengarkan peristiwa pernikahan, menyaksikan, dan pada akhir pernikahan dia akan menjawab sah. Jadi dia yang sedang berada di acara tersebut menyaksikan, melihat, dan bisa membenarkan katanya sah ketika ijab dan qabul sudah diucapkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke syarat. Apakah syarat menjadi saksi nikah itu? Yang pertama syaratnya yaitu ada Islam, baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Jadi saksi itu memang harus laki-laki, karena laki-laki lah
yang paling adil di antara mereka tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, lanjut kita membahas tentang mahar. Mahar adalah satu komponen yang penting di dalam akad nikah. Di dalam Islam disebutkan yang namanya sidak, sedangkan di Indonesia mahar disebut dengan mas kawin. Jadi arti mahar adalah harta yang wajib diberikan seorang suami kepada sang istri dengan jalan akad nikah. Jadi kita akan membahas tentang macam-macam mahar. Yang pertama yaitunya ada mahar dirham perak. Mungkin ini waktu zaman-zaman jazirah dulu. Yang kedua ada mahar dinar emas. Nah, ini mungkin sering berjumpa pada zaman dahulu ketika orang mau nikah, ada perkawinan pasti maharnya emas atau perak. Yang ketiga ada namanya mahar pengajaran Al-Quran. Jadi mahar itu tidak harus berupa uang, dan tetapi pengajaran kita kepada istri sampai istri pandai belajar, sampai istri pandai membaca Al-Quran, itu pun termasuk mahar. Dalam akadnya berjanji, saya akan berjanji maharnya mengajarkan istri saya sampai membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yang keempat itunya mahar seperangkat alat sholat. Mungkin yang keempat ini yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia pada umumnya, karena dia lebih sering memberikan mahar yaitunya seperangkat alat sholat, karena seperangkat alat sholat itu akan digunakan setiap hari. Dan yang kelima jenis mahar yaitunya uang tunai atau benda yang berharga lainnya, baik berupa uang tunai jutaan, 2 juta, bahkan bisa juga dengan benda-benda berharga lain seperti cincin, gelang, kalung emas dan lain-lain. Jadi intinya suatu ulama tidak mewajibkan suatu mahar, tetapi seandainya mahar tidak ada, nikah pun sah. Tetapi karena memang itu orang dahulu membuatnya seperti ini, kita amalkan. Baik, sekian, terima kasih.